Buset, ini tebel banget. Ya elah, perasaan zaman udah modern ya. Itu kontrak utang piutang aja tebel bener, bikin males aja. Iya, saya juga pusing juga nih kalau baca semuanya. Seharian gak kelar ini, Bu. Langsung tantangan aja ya. Boleh dong, Dan. Sini ya. Yes, satu lagi warga kena jebakan kreditku. Assalamualaikum. Bentar, ini gue lagi ketemu orang nih. Iya, bentar. Enggak sih, gue juga ntar bilang waalaikumsalam. Kenapa? Lu mau ngapain sini? Bentar, nanti gue telepon lagi ya. Saya mau kasih makanan. Oke. Ada urusan apa lagi? Ah ini mana sama Maya? Nggak tahu. Kenapa nanya gue? Ya udah pergi. Ngapain lagi di sini? Ya mendingan ada saya kali daripada ngobrol sama tembok. Ya mending gue ngobrol sama tembok. Ya udah. Mau saya pergi kan? Assalamualaikum. Betul banget, aku udah pernah bilang sama kamu. Kalau mau kredit itu lebih dipikirin mateng-mateng urusannya. Apalagi dengan nominal yang besar kayak gitu, kamu pikirannya pendek banget deh, Mai. Ya terus memang maksud kamu kenapa, ha? Kan aku udah bilang itu aku butuh handphone aku tuh udah hampir rusak. Oke, kalau handphone aku bisa maklumin. Tapi kalau misalkan sofa, emangnya kamu butuh-butuh banget sofa? Oh, sofa di rumah kamu kan juga sebenarnya masih bagus ya? Aku nggak tahu aja sofa itu penting buat aku bisa tiduran di situ, aku bisa nyaman-nyamanan di situ. Nah kenapa sih kalau misalnya aku nggak bisa bayar uang cicilan, itu kan masalah aku bukan masalah kamu. Kenapa kamu yang repot? Halo? Iya, maksudnya aku tuh baik, aku mau ngingetin kamu kalau nyari Kenapa sih kredit nggak bisa itu gitu lebih. mau lihat orang happy dikit? Aku happy, aku seneng. Cuman kalau misalnya nggak penting ya buat apa, nggak ada Itu gunanya. penting Aini. Emang susah banget ya dikasih tahu. Kamu tuh emang Kamu yang nyampe nyampe gitu. aja ngurusin urusan orang lain. Kenapa sih? Aku sudah berusaha untuk ngurusin hidup kamu, tapi ya menurut kamu siapa yang benar? Kita nggak ikutan nih. Enggak. Jawab dulu sebentar. Jadi siapa yang benar? Kalau misalkan kredit, apalagi dengan nominal yang besar, harus dipikirin matang-matang dulu nggak sih? Tapi ini aku udah pikirin mateng-mateng, udah bertahun-tahun aku pikirin Contoh mau kayak beli misalnya- baru, mau beli handphone baru, udah bertahun-tahun. Masalahnya sama yang Jadi, Bu Iput mau kredit apa lagi nih? Ibu teh masih bingung atunya ini teh antara kredit eta open atau air prayer gitu. Lu ngomongnya aja kagak bisa. Sosokan mau ngutang begonoan, ngerti juga kagak lu. Eta yen atau anu ngagoreng tanpa minyak teh air prayer. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa ada nih? Aduh ya Allah, nih hari hapus banget ya. Udah kaki ketimpa ranjang di yayasan, sekarang badan pada pegel-pegel semua nih gara-gara pakai kasur yang 3 bulan lalu saya beli itu. Sekarang kasur udah keras, terus pernya juga udah rusak. Nah saya datang ke sini itu pengen komplain Bu. Kenapa tuh kasur bisa begitu? Duh, kita kan cuma bantu proses kreditnya aja. Ya kalau soal produknya rusak, jangan komplain ke kita. Tapi tenang aja. Coba saya bantu komplain ya ke toko furniture-nya. Iya deh, coba dibantu deh Mbak. Halo, Mas Herman? Mas, ini ada pelanggan saya mau komplain. Ya, Ya, halo Mas. Mas, kalau spring bed di toko kita itu kualitasnya itu premium, Mas. Nggak gampang rusak. Mungkin Masnya aja yang nggak bisa pakai, makanya gampang rusak. Nggak bener gimana Mas? Perasaan saya kalau tidur anteng-anteng aja kagak dilompat-lompatin tuh kasur. Emangnya kagak ada garansinya apa? Nggak ada, Mas. Soalnya udah lewat seminggu. Ada nih. Kumaha aya solusi teu? Boro-boro solusi. ya udah Dan. Ya emang kan ujian itu ya bisa gimana aja bentuknya. Nah, kasus saya aja sama kayak kamu. Tapi masih aman-aman aja kok. Gimana kalau kamu kredit spring bed yang lebih premium? Kalau kali ini nih ya dijamin ada garansinya. Cicilan rendah, tenornya panjang. Boleh deh, saya ambil kasur lagi satu. Daripada pegel mulu tiap hari saya tidur begini. Lu mesti ingat, lu masih ada cicilan kasur, masih punya cicilan motor. Emang lu yakin mau ngambil cicilan satu lagi? Kuat lu bayarnya. Ya, usaha saya kan lagi rame nih.
Insya Allah kalau cuma ngambil 1 cicilan lagi, masih bisa lah. Kerja bagus, Mas Herman. Terima kasih udah bantu saya. Saya minta tolong carikan spring bed yang reject atau yang bekas, tapi kualitasnya masih bagus. Nah, soal garansi, nanti kita atur lah, ya. Sesekali kasih yang baru lah, Pak. Jangan reparasi barang bekas mulu. Kok Mas Herman yang ngatur sih? Itu urusan saya, Mas Herman. Mas Herman itu cuma pikirin gimana caranya usaha Mas Herman ini laku keras. Itu, Mas. Halo Mas. Mas Suaib. Lagi ngapain Mas di sini? Saya lagi lihat-lihat furnitur. Oh, ini tempat furniture. Tapi kok kelihatannya kayak gudang ya? Ya ini emang gudang, tapi tokonya ada kok. Iya kan Mas Herman? Iya, iya. Oh, baru tahu saya ini tempat furniture. Karena setahu saya ini gudang. Yaudah, Mas, kalau itu saya pergi dulu ya. Oke. Ya, Mas. Ya. Awas ya. Jangan sampai ada yang tahu transaksi kita ini. Kalau sampai ada yang tahu, Mas Herman mau kehilangan banyak pelanggan. Roti keju. Susu ngeunang tehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, Bu Iput, waktunya bayar cicilan ya. Kumaha atunya ibu teh bingung ieu terek ngomong teh. Eta masalah namanya atuh si A teh teu acan gajian gitu. Jadi teu acan aya transferan masuk gitu. Mohon keringanan supaya ibu teh dibere waktu. Iya bener. Saya juga kalau boleh minta perpanjangan waktu gitu Pak. Bisa nggak sih Pak? Soalnya kayaknya nyicil 3 barang sekaligus berat banget. Kemarin lu pede bener ngambil cicilan sampai 3. Lu kata dagangan lu lagi rame, begono apa gimana dah? Iya, emang sih dagangan lagi rame Bu Yayan. Cuman kebanyakan pada ngutang semua, mau gimana? Duitnya dari mana tuh? Yaudah, buat Dani sama Ibu tenang aja. Kita bisa kok kasih perpanjangan waktu untuk pembayarannya. Hah? Tapi ada biaya tambahan lagi nggak tuh? Nggak ada, free, bebas biaya tambahan. Hatur nuhun Pak Sueb. Masya Allah, lu bener-bener baik, Sueb. Ame warga di kampung sini. Hidup lo insya Allah barokah. Amin. Lu cocok. Udah tahu aja mereka kalau aku sama Ros ngelakuin ini biar keuntungan kami semakin gede. Cuman tuh kadang aku kesel banget sama Maya. Susah banget dikasih taunya, dikasih pengertiannya. Aku tuh lama-lama capek banget ngasih tahu dia. Sampai mulut aku tuh udah berbusa ingetin dia. Cuman kalau emang orang udah kepala batu, keras kepala, ngeyel, itu tuh susah banget dikasih taunya. Padahal ya, niat aku baik. Ntar ya, aku tuh pengen kayak gini. Tiba-tiba aja gitu, terjadi, udah kejadian. Terus aku tinggal bilang, kan, Mai, dengar kan apa yang aku bilang? Pengen banget kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu ikut campur dalam urusannya dia. Terus menurut kamu gimana? Jangan pernah capek ya untuk nasihatin teman lo sendiri. Yang lo lakuin ini luar biasa kok. Jadi jangan pernah berhenti nasihatin orang yang sayang. Walaupun lo dalam keadaan susah atau capek sekalipun.
nyamuk di jidatnya Aida. Gede banget. Genggaman gue ini gedenya. Apaan sih kalau ada nyamuk kan tinggal diusir aja, jangan pakai didorong gitu loh. Itu anarkis Hampir aja nyamuknya. kejedot. Sakit banget loh, Tar. Nih Bu, cicilan iput bulan ini hatur nuhun atunya tos mau ngantosan tapi punten iput teh mahirna rada telat. Maaf Bu Iput, cicilan untuk bulan ini itu udah naik. Jadi ini uangnya kurang. Maksudna teh naik kumaha? Bu, ini semua udah ada di kontrak ya Bu. Memang kalau Ibu telat bayar nggak ada penalti atau denda. Tapi ya bunganya jadi naik. Perasaan waktu itu teh aya kontrak ini? Ini dari awal juga udah ada Bu Iput. Bu Iputnya aja yang bacanya nggak teliti. Pak, ini uangnya. Akhirnya saya bisa bayar juga. Ya, walaupun agak telat ya. Mohon maaf, Dan. Jumlahnya nggak cukup. Bunganya udah naik. Bunganya naik? Kok bisa naik, Pak? Katanya kagak ada tambah-tambahan biaya yang lain. Ada, Dan. Semuanya ada dalam kontrak. Nih, Kagak mungkin, Pak. Kagak ada yang begitu-begituan. Setahu saya kagak ada biaya tambahan lain kalau telat-telatan. makanya baca dulu yang bener sebelum kamu tanda tangan. Aduh, tapi ini mah teu adil atuh Bu buat Iput. Ya Allah, saya kagak tahu Pak Sueb ada kayak ginian, Pak Sueb. Semua ada di dalam kontrak. Kalau Bu Iput nggak setuju, ya jangan ditandatangani. Mas, dengan pasal ini, kalau warga telat bayar, kita bakal dapat untung yang lebih banyak. Karena mereka kena kenaikan bunga. Kita tinggal tunggu. Mereka masuk ke perangkap kita. Iya, Mas. Dan yang paling penting, mereka nggak akan curiga soal kontrak ini. Karena semua kelihatan resmi, meskipun satu lembar kita ganti. Kalau rencana ini berjalan dengan lancar, kita bisa segera pindah dari kampung ini. Terus kita cari mangsa seperti biasa. Setuju, Mas. Dan sisanya ya urusan debt collector lah yang nagih. Kita tinggal santai-santai aja, nikmatin uang mereka. Maaf banget ya, Dan. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Semua udah dalam kontrak nih. Dan semua aturan ini udah dari perusahaan. Saya ngerti. Saya bakalan bayar. Tapi saya minta tolong, Pak. Jangan sampai ada yang tahu nih kalau saya nunggak cicilan. Malu saya nanti diketawain orang-orang. Dan, kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut. Tenang. Saya nggak akan ngomong sama siapa-siapa. Oke deh, Pak. Kasih waktu saya ya buat lunasin. Setelah saya udah jual-jual barang-barang yang ada, nanti saya pasti bayar. Saya janji. Tapi jangan lama-lama. Nanti bunganya naik lagi. Tapi gini, kalau emang kamu nggak sanggup bayar, nah ini barang, motornya, bisa kamu kembaliin. Sayang banget. Pasti saya lunasin, Pak. Oke kalau gitu, Dan. Saya pamit pulang dulu ya. Makasih ya. Sama-sama, Pak Sueb. Astagfirullahaladzim, Dani. Kenapa lu kayak gini sih? Bukannya untung malah buntung ini mah ceritanya. Aduh, perkara ini motor. Astagfirullahaladzim. Duh, ternyata gajiku nggak cukup ya buat bayar 2 cicilan sekaligus. Gimana ya? Kalau aja aku dengerin nasihatnya Aini, pasti nggak akan terjadi kayak gini. Duh, tapi kalau aku cerita sekarang, yang ada dia malah tambah ngomel. Tapi ya gimana ya, biasanya dia punya solusi sih. Maaf ya. Ini aku lagi bingung sekarang. Ternyata gaji aku yang bulan ini cuma cukup untuk bayar cicilan 1.
Iya, harusnya aku dengerin kamu ya waktu itu. Kamu bener, Ai. Harusnya aku gak ambil kredit. Aku kan udah bilang sama kamu, Mai. Aku juga udah ingetin kamu dari awal. Ya, Ai, maaf banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja deh. Untuk bulan ini, biar aku bantu talangin kamu. Ditotalin dulu aja berapa cicilan yang harus kamu lunasin, ya? Ya. Lunasinnya kayak gimana ntar aku pikir-pikir lagi deh. Palingan aku jual tas atau nggak sepatu.